supervisi daring. Insya Allah semua guru-guru bekerja dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ida Juliana.
Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira materi apa ya kita hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Wah, ternyata Benny pandai membalas pantun. Nah, sekarang kalian tahu apa pengertian pantun dan apa perbedaan pantun dan syair. Pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi. Pantun mengandung pesan. Pesan atau amanah dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pembuat pantun. Pesan tersebut dapat berupa nasihat atau ajaran. Sedangkan syair merupakan puisi lama berasal dari Arab. Syair biasanya juga mengandung pesan atau nasihat. Pantun dan syair sama-sama berisi sebuah nasihat. Apa ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun adalah bersajak AB, setiap bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua berupa sampiran, baris ketiga dan keempat berupa isi. Setiap baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berpantun memang menyenangkan, apalagi kalau badan kita sehat. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya, kesehatan organ peredaran darah manusia. Di subtema 1, kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran manusia, mari kita belajar tentang organ peredaran darah manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Mari kita bahas tentang darah. Apa ya fungsi darah bagi tubuh kita? Ada 7 fungsi darah untuk tubuh kita. Yang pertama, sebagai alat pengangkat sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. 2. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. 3. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. 4. Mengedarkan getah bening. 5. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. 6. Menjaga kestabilan suhu tubuh. 7. Mengatur keseimbangan asam basa atau HB. Mari kita lanjut ke pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil venula.
Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Nah, yang ketiga adalah jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini adalah jantung dan bagian-bagian jantung pada manusia. Jantung manusia terbagi menjadi dua ruang, yaitu dua serambi atrium dan dua bilik ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit, terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Kira-kira apa saja ya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan, yaitu anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-cirinya, penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. 2. Tekanan darahnya rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Dan yang keempat adalah kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima adalah jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Dan selanjutnya, ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, di antaranya hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Seperti gambar di samping, itu adalah gambar penderita hemofilia. Yang kedua adalah talasemia. Pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, kira-kira ada nggak ya cara untuk mencegah terhadap gangguan alat peredaran darah? Kalian mau tahu? Berikut adalah
usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah. Misalnya, pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, juga tidur dan istirahat yang cukup. Ternyata, melakukan pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah itu sangatlah penting. Mengapa? Karena banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Ada tari kuda lumping, tari reog, tari saman, tari Bali, dan tari jaipong. Nah, coba kalian perhatikan. Apa properti yang digunakan pada setiap penari? Apa sih pengertian properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Dan properti tari ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris, seperti selendang, panah, dan keris. Gambar berikut ini adalah contoh properti tari. Nah, sekarang cobalah mengerjakan latihan di bawah ini. 1. Apakah pengertian pantun? 2. Tuliskan ciri-ciri pantun. 3. Apa saja alat peredaran darah manusia? 4. Apa yang kalian tahu tentang peredaran darah manusia? 3. Apakah pengertian properti tari? Dan untuk keterampilan, peragakanlah 3 gerakan tari reog. Nah, akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian dan ciri-ciri pantun, sehingga kalian bisa mencobanya membuat pantun. Dan kita juga belajar organ peredaran darah pada manusia, gangguan dan cara mencegahnya. Dengan begitu, kalian tahu betapa pentingnya menjaga kesehatan. Kita juga belajar tentang mengamati gambar, mengidentifikasi berbagai karya tari daerah yang menggunakan properti tari. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Anak ibu, kita tutup pembelajaran hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian paham, semoga video ini bermanfaat, dan kita jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.